takwa. Qadarullah, pada malam hari ini kita pembahasannya beda dengan pembahasan yang sebelumnya. Jadi malam ini kita akan bahas fikih, yaitu akan bahas tentang kitab janaiz. Kita sengaja pembahasan bagaimana kita menghadapi orang yang akan meninggal sampai mengurusinya, sampai menguburkannya. Tidak lebih dari itu, tidak ada sampai selamatan. Belum dibahas sampai sini. Nah, kita akan bahas tentang masalah kitab janaiz. Di sini akan kita mulai ketika seseorang itu sudah sakaratul maut. Jadi dimulai dari seseorang yang sudah sakaratul maut, bahwasanya setiap manusia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa akan menemui yang namanya kematian. Nah, dan mungkin kita di sini semuanya akan menemui kematian, bukan perkara yang mungkin lagi. Ini perkara yang pasti. Maka sebagaimana ketika kita menghadapi kematian, bahwasanya ini yang sering salah atau keliru dari keluarga ketika menghadapi keluarganya mau meninggal dunia, ketika menghadapi sanak saudaranya meninggal dunia, atau ketika menghadapi istri atau suaminya yang akan meninggal dunia. Mereka sibuk dengan perasaannya masing-masing. Bahwasanya perasaan kita itu tidak dibutuhkan oleh mayat. Kita mau sedih, mau gembira, mau nangis, itu mayat itu gak peduli dengan perasaan kita. Tapi ketika datangnya maut ini, kita lebih fokus dengan perasaan kita. Biasanya umumnya apa? Sedih, menangis. Kita nangis di sampingnya, mungkin kita ada yang meratap, padahal ini belum meninggal. Ini kok kayaknya perlu di start. Ini belum meninggal, si mayat ini belum menghadapi masih menghadapi ajal, belum sampai meninggal dunia. Nah, maka ada perlu yang perlu diperhatikan untuk kita semuanya ketika kita mendapati orang yang sedang sakarat. Karena apa? Semua orang akan menemui sakaratnya, akan menemui ajalnya masing-masing. Sehingga kesedihan kita ditunda dulu, rasa sedih kita ditunda terlebih dahulu ketika kita menghadapi seseorang yang sedang sakaratul maut. Kalau saya sebutkan di sini, waman hadarul mautu minal muslimin nudiba li ahlihi ayyulaqimu syahadah. Apabila telah hadir, apabila telah datang, apabila dari kaum muslimin menghadapi sakaratul maut, menghadapi sakaratul maut, maka disunahkan, dianjurkan bagi kaum muslimin dan ahlinya, keluarganya untuk mentalkin, mengucapkan kalimat syahadat, mengucapkan kalimat syahadat. Jadi apa? Sunnahnya seseorang yang menghadapi keluarganya, menghadapi sakaratul maut, jangan nangis dulu, tenang dulu, jangan bersedih dulu. Nanti nangisnya nanti, bersedihnya nanti. Apa yang harus dilakukan bagi orang yang sehat di sampingnya? Mentalkin. Ini yang pertama. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum la ilaha illallah.
meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, karena ini adalah apa? Kunci seseorang ketika mau menghadap Allah Ta'ala, ketika membawa kalimat ini, maka kalimat ini akan menjadi hujahnya, akan menjadi penyelamatnya. Maka jangan sedih. Sedihnya nanti kalau mau sudah les meninggal, nah silakan. Mau sedih, mau nangis, mau yang awal, badannya si mayit, dia udah meninggal dengan bawa kalimat. Kadang-kadang orang ini lagi sadar sampai dia bingung apa yang mau saya ucapkan. Nah, karena apa? Ketika seseorang sedang sakaratul maut, setan itu akan terus datang membisiki. Nah, inilah pentingnya kita menguatkan. Ya, dengan gimana menariknya? Cukup dengan dibisikkan di telinganya la ilaha illallah. Ya, dan cuman la ilaha illallah. Ketika si calon mayit ini yang sedang sakar sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah berhenti. Jangan ditarik lagi sampai dia mengungkapkan kalimat-kalimat yang lain. Maka benar-benar kita tungguin. Ketika dirinya tidak mengungkapkan kalimat yang lain, jangan ditarik lagi, udah. Yang penting apa? Misal kan orang sakit kan beda-beda. Mungkin kita mentalkin jam 8 la ilaha illallah, kemudian dia diem, pingsan, kemudian meninggal jam 11. Selama jam 8 sampai jam 11 nggak ada kalimat yang lain, maka sudah cukup talqinan yang pertama tadi. Ya sudah cukup. Jadi apa yang dikatakan Rasul, maka akhiru kalimat la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kalimatnya, nah akhir kalimatnya kata Rasul, ya la ilaha illallah dakhala jannah, maka dia masuk ke dalam surga. Maka gimana artinya itu talqin? Benar-benar kita yakin dirinya bisa mengikuti apa yang kita ucapkan. Cukup la ilaha illallah, tidak sampai Muhammad Rasulullah, tidak sampai kalimat-kalimat yang lainnya. Tidak perlu kita ucapkan Allah, Allah, tidak perlu dibacakan Yasin dan sebagainya, tidak perlu. Ya kadang-kadang sebelum meninggal orang-orang sudah kumpul dibacakan Yasin. Kadang-kadang sebelum meninggal sudah berzikir dengan macam-macam zikir ya untuk menguatkan semua. Tidak cukup la ilaha illallah. Kalau sudah mengikuti la ilaha illallah, udah dia tunggu apa ucapan yang dia ucapkan lagi. Mungkin dia kadang-kadang ngigo lagi. Ya, mengigo mungkin karena hartanya banyak, mengigo harta saya di sana di sana, atau karena dia sakit, mungkin dia mengigo kesakitan, aduh sakit sekali. Nah, dia berhenti ucapkan talqin lagi la ilaha illallah, terus sampai benar-benar kalimat yang terakhir yang terucap adalah apa? La ilaha illallah. Nah, butuh ketenangan di sini. Keluarganya harus tenang. Gak boleh keluarganya apa ikut nangis, yang satu nangis, satu nangis, satu jerit-jerit, yang satu diam semuanya. Nah, nanti kalau sudah positif dia meninggal, baru apa? Boleh menangis, silakan. Mau menangis, mau bersedih, ya masalah. Ya. Jadi yang dalam kondisi ketika seseorang menemui ajalnya, seseorang sudah sakaratul maut, ingat. Kita posisinya harus menolong. Ya, ucapkan la ilaha illallah. Jangan kalimat yang lainnya. Ada sebagian orang bilang Allah Allah saja. Nanti kalau ucapan la ilaha illallah baru la ilaha illallah, itu bukan kalimat Allah, itu udah Allah saja. Ini salah sebenarnya. Udah cukup sesuai dengan yang ajarkan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu apa? Lakimu mautakum la ilaha illallah. Cukup sampai sini. Ya, tidak sampai Muhammad Rasulullah. Iwan filah sama wayakum jami'an. Kemudian setelah seseorang dipastikan sudah meninggal, ya, dirinya pasti positif sudah meninggal, lantas apalagi yang perlu kita laksanakan? Di antaranya adalah faidah qala aslamahu fa'alaihim kitab asya. Ya, apabila seseorang telah mengembuskan nafas terakhirnya, ya, dan ruhnya sudah keluar, maka ada beberapa kewajiban yang
harus ditunaikan oleh keluarganya, yang harus dilaksanakan oleh keluarganya. Di antaranya yang pertama yaitu ayyuh midu ainaihi. Ya, pertama adalah memejamkan matanya, bukan mayatnya, memejamkan mata. Ya, ada doanya enggak? Ya, Bismillah doanya. Tidak ada doa khusus di sini. Ya, tidak ada doa macam-macam. Kemudian sudah cukup dipejamkan. Ya, sampai benar-benar dia tidak melek lagi, tidak terbuka. Karena apa? Rasulullah pernah menyampaikan bahwasanya inna tuha idza qubida tabi'ul basar. Ya, sesungguhnya bila dia dicabut maka dia akan diikuti oleh pandangan mata. Dan ruh itu dicabutnya itu sedikit demi sedikit. Ya, dari ujung kaki yang pertama itu. Ya, dari ujung kaki ke atas lagi, sampai ke dadanya, kemudian sampai ke tenggorokannya, yughir. Nah, inilah tidak diterimanya tobat dari sini. Ketika nyawa sudah sampai ke tenggorokan, ya, ketika nyawa sudah sampai ke tenggorokan, maka disinilah tidak diterima tobatnya lagi, sudah ditutup. Sampai ketika mana? Sudah nyawanya di sini, sudah ngorok. Ya, kadang-kadang kan orang sebelum meninggal dia ngorok terlebih dahulu. Itu yang namanya yughir. Nyawa sudah di kerongkongan. Ya, kalau dia adalah seorang yang fajir, ya udah dia membawa dosa fajirnya. Kalau dia seorang yang musyrik, dia membawa dosa musyriknya. Sudah tidak diterima lagi. Ketika sampai mana? Yughir. Ya. Maka kalimat yang nyawa yang sudah sampai di tenggorokan itu sudah tidak perlu lagi tetapi dia udah nyawanya dari sini. Ya, dia sudah di ujung tanggung, tinggal melepasnya saja. Nah, ketika nyawa itu diangkat, maka pandangan mata akan mengikuti nyawa itu keluar. Sehingga umumnya orang yang meninggal matanya terbelalak ke atas. Nah, karena nyawanya terakhir kemudian diambil oleh malaikat maut. Ya, bukan Israel. Ya, bukan ya. Berarti kan ini dalam pembahasan alimah bin malaikat itu ada pembahasan khusus bahwasanya malaikat yang mencabut itu namanya malaikat maut, bukan malaikat Israel ya, bukan. Kemudian itu tugas atau keharusan yang pertama yang dilakukan oleh ahlu baitnya, saudara-saudaranya adalah memejamkan matanya, ya, memejamkan matanya. Sebagaimana dari Ummi Salamah, bahwasanya Ummi Salamah pernah mengatakan, "Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah, waqad saqqa basharuhu." Ya. Ummu Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, masuk ke rumahnya Abi Salamah, waqad saqqa basharuhu. Ya. Mengembuskan nafas terakhirnya, kemudian menutup kedua matanya yang terbelalak. Summa qala, kemudian dia mengatakan inna ruha idza qubida tabi'ahu basaru. Sesungguhnya bila ruh telah dicabut, maka dia telah diikuti oleh pandangan matanya. Fatabaha nasu min ahlihi. Maka dia mengatakan tiba-tiba terdengar kekeduan di sebagian keluarga Abu Salamah. Faqala la tad'u ala anfusikum illa bi khair fa innal malaikatu yu'minuna ala ma taqulun. Nah, ini kewajiban yang kedua. Yang seharusnya orang ahlu bait terhadap mayat setelah menutup matanya, yang kedua adalah mendoakan atau berkata-kata atau mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Ini untuk siapa? Seluruh yang takziah. Ya. Karena ketika di sini disebutkan ketika Abu Salamah meninggal,
Abu Salamah itu istrinya Ummu Salamah, kemudian nanti setelah Ummu Salamah masa iddahnya selesai dinikahi oleh Rasul. Ya, jadi Abu Salamah, nah ini sudah sedikit. Ketika Abu Salamah meninggal, apa kata Abu Salamah? Sungguh tidak ada yang bisa menggantikan kebaikannya Abu Salamah. Karena menurut Ummu Salamah, Abu Salamah itu orang yang paling soleh di matanya. Karena beliau hijrah 2 kali, hijrah ke Habasyah, hijrah ke Madinah ya. Maka apa kata sebagai ulama bahwasanya apa yang dikatakan Ummu Salamah telah mendahului takdir. Karena sejatinya ada yang lebih baik dari Abu Salamah. Siapa? Rasulullah SAW. Akhirnya ketika Rasul rupanya perkataan Ummu Salamah salah. Ya, ketika Abu Salamah meninggal, Ummu Salamah tidak ada yang lebih baik dari Abu Salamah yang bisa membimbing. Rupanya Rasul menikahi Ummu Salamah. Ini termasuk salah satu istri Rasul yang banyak meriwayatkan hadis setelah Aisyah. Ya, ini termasuk fuqaha Ummu Salamah ini, ahli fikih juga. Nah kita kembali ke sini. Nah ketika Abu Salamah meninggal, ya, faqat jauh nasu min ahli. Keluarganya Abu Salamah gaduh, ngomong dan sebagainya, pokoknya saling bersautan suaranya. Faqala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya, la tad'u ala anfusikum, janganlah kalian berdoa atas diri kalian kecuali dengan kebaikan, illa bi khair. La tad'u ala anfusikum illa bi khair. Janganlah kalian berdoa kecuali kebaikan. Fa innal malaikata, sesungguhnya malaikat yu'minuna ala ma taqulun. Sesungguhnya malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Jadi ketika takziah, malaikat itu turun mendengarkan perkataan setiap orang yang sedang ngobrol di dalam takziah. Kadang istrinya ngomong, ya ketika suaminya meninggal, dia kadang-kadang ngomongnya sembarangan. Ya bapak kamu meninggal, siapa lagi yang mau ngurusin saya? Amin. Gak ada yang ngurusin malaikatnya. Benar-benar nanti jadi orang fakir ketika suaminya meninggal. Diaminkan. Ya. Kadang-kadang makanya apa? Ucapan yang baik-baik. Ya, ucapan yang baik-baik. Baik untuk diri kita sendiri maupun untuk si mayit. Kadang-kadang kan kita ketika takziah tidak memperhatikan seperti ini. Ya malah kadang yang lebih mengerikan lagi di dalam takziah malah dijadikan sebagai ajang ghibah. Yang ngobrol sana sini. Ya sambil menunggu mayat disolatkan, sambil menunggu mayat dikebumikan. Banyak di antara kita mungkin yang nggak zikir, yang nggak berdoa. Ya bahwa saya perhatikan, mendoakan mayit itu nggak harus pas sholat saja dan tidak harus dengan bahasa Arab. Ya banyak harus kita banyak-banyak mendoakan mayit. Ya merenung, ya Allah ampuni dosa-dosanya. Terus di luar pas sholat. Karena apa? Malaikat mengaminkan. Ya. Fa'idal malaikatu tu'minuna ala ma taqulun. Malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan, umum. Ya, tak umum. Apapun yang kalian ucapkan ketika di takziah itu diaminkan oleh malaikat. Ya, maka di sini hati-hati ketika sedang takziah, ya. Kemudian apa yang kita ucapkan harus perkara yang baik. Sumakola, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma fir li Abi Salamah warfa darajatu fil mahdiyin. Ya Allah, ampunilah dosanya Abu Salamah, tinggikanlah derajatnya di kalangan orang-orang yang diberi petunjuk. Warfa darajatu mahdiyin, ya, tinggikanlah derajatnya bersama orang-orang yang diberi petunjuk. Wahlufu fi akibihi, ya, kemudian jagalah keturunan sesudahnya. Ya benar-benar anaknya Abu Salamah terjaga menjadi para ulama. Ya. Kemudian apa? Fi khaifi khabirin, kemudian akan termasuk dalam orang-orang yang selamat. Wahfir lana, dan ampunilah kami. Walahu ya rabbal alamin, ampunilah kami dan dirinya ya rabbal alamin. Ya Rabbal alamin, wahai ya Rabb semesta alam, wasfi lahu fi qabrihi wa nawiru lahu fihi. Ya,
berilah, lapangkanlah kuburnya, kemudian terangilah dengan cahaya di dalamnya. Ini doa di mana? Bukan di sholat, ya, bukan di sholat. Di ketika Rasulullah masih mendengar kegaduhan ketika mata takziah. Makanya kita mendoakan mayit bukan pas sholat saja. Doa itu maha tahu, ya, semua bahasa. Ya, bahwasanya berdoa itu enggak ada keharusan menggunakan apa bahasa Arab. Ya, semampu kita mungkin mampunya pakai bahasa Jawa, bahasa Jawa, atau enaknya pakai bahasa Lampung, ya pakai bahasa Lampung, ya, atau orang Bugis pakai bahasa Bugis juga bisa, ya, atau bahasa Indonesia bisa. Yang penting apa? Perhatikan tadi, ya, fa'idan malaikat yu'minuna ala ma taqulu. Sesungguhnya malaikat itu ketika takziah itu benar-benar mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Maka ini yang kedua, bagi ahlul bait atau para takziah, ya, jangan sekali-kali ngobrol yang jelek, apalagi sampai mendoakan yang jelek. Kadang-kadang kan, ya, misal ini masih janda muda, wah lumayan jandanya nanti. Kata-kata yang jelek, ya. Kasihan ya anaknya, ya, nanti siapa yang ngusik, udah pasrahkan, doakan yang terbaik. Sebagaimana Rasul itu mendoakan apa? Mendoakan Abu Salamah ya, mendoakan keturunannya pun iya, ya, didoakan. Jangan kita ngobrol kalau itu tidak jelas, ya, malah yang berbahaya lagi, malah menjadikan sebagai aja riba. Kemudian yang ketiga adalah ayyuhatuna bisaubin yasturu jami'al badanihi. Ya, keharusan yang ketiga setelah menutup mukanya kemudian mendoakan yang baik, ya. Tadi Anda belum, kalau mendoakan baik itu nggak harus nunggu disolatkan, ya, nggak harus nunggu disucikan, karena ini langsung Rasul begitu tahu, ya, ini sebelum ditutup masih baru selesai meninggal, ya, langsung didoakan sama Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah menutup seluruh badan mayit dengan pakaian, dengan kain yang ada dulu, ya, enggak harus dengan kain yang seperti apa coraknya, itu enggak ada, ya, kain yang ada dulu. Kalau di Indonesia umumnya itu pakai apa? Jaring. Kamu jaring kan? Apa? Kamu kita bahasanya apa? Kalau orang Jawa itu jaring, atau kalau orang sini ya, tapi bukan kain kafan, ya, ini belum dimatiin. Yang penting ditutup semuanya, ya, tutup semuanya, ya. Ini kalau Rasul an Aisyah, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tufiya suci bi burdin hibaratin. Nah, ketika kata Aisyah, ketika Rasulullah SAW wafat, badan beliau ditutup dengan kain lurik, kain yang bergaris-garis dari Yaman, ya, jenis kain buatan dari Yaman. Nah, jadi intinya apa? Ditelentangkan, ya, kemudian ditutup. Nah, di sini ada pertanyaan, apa hukumnya menyedekapkan apa? Tangan si mayit, ya. Ini hukumnya mubah, bukan apa? Keharusan, ya, bukan kewajiban. Apalagi sunah juga, ya, boleh. Tapi kayak tidak boleh, begitu pun boleh. Terserah mau yang mana yang dianggap paling menyamankan si mayit itu sendiri. Kalau mayitnya sudah kaku, nggak usah ditekuk-tekuk sampai apa? Sampai sakit mayitnya, ya. Maksudnya kasihan mayitnya juga udah mungkin karena belum sempat ditekuk, udah kan kalau mayitnya setelah makin lama semakin kaku, ya. Nah, kemudian kamu paksakan supaya sedekah. Ya, kalau memang nggak memungkinkan untuk disedekahkan, tidak perlu disedekahkan. Nah, kalau secara untuk pengurusan di dalam mengkafani, ya, ini kalau kita lagi bahas nanti kalau sampai mengkafani, maka apa? Lebih enak yang nggak disedekahkan ketika mengkafani itu, ya. Kalau yang disedekahkan dia nambah tinggi lagi,
Jadi pakaian ini tidak ada keharusan untuk disedekapkan. Tapi karena ya kita adanya mungkin sudah seperti itu, ya lebih daripada nanti menimbulkan permasalahan ini apa golongannya yang bilang tadi itu, ya udah kita ikut saja. Karena nggak ada keutamaan juga antara sedekap sama lurus, sama aja. Ya tidak. Sama seperti juga membuka tali pocong. Ya talinya itu sudah nggak perlu dibuka juga sama. Ya antara dibuka dan nggak dibuka hukumnya sama. Ya Khadijah nggak dibuka. Ya. Ustaz tadi kalau dia bisa keluar dari pocong, selamat dia dari sini tak kubur berarti. Ya, enak dia, ya nggak dapat apa siksa kubur. Ya, berarti selamat dia ya, bisa jalan-jalan lagi ya. Itu hanya takhayul aja, cerita. Ya tidak ada isinya. Kalau memang benar seperti itu, ya kalian nggak usah dibuka aja. Ya selamat dia berarti kan, kalau dari kubur ditanya berarti dia nggak dapat sisa kubur ini. Ya, jadi antara dibuka dan tidak dibuka nanti akan kita bahas yang mana yang lebih utama kalau itu. Ya. Maka ini yang ketiga, kita kembali ke materi tadi. Yang ketiga adalah dirinya ditutup. Nah, ditutup, jenazahnya ditutup. Sebelum dimandikan ini ditutup dulu, kemudian ya dengan kain. Kemudian yang keempat adalah ayu ajilu bi tajhizi wa ikhraji, ya, mengerjakan persiapan pemakaman dan membawanya keluar. Jadi sunnahnya jenazah itu segera diurusi, segera mungkin, ya, jangan menunggu, ya, jangan menunggu siapa. Dan yang paling utama, ya, yang paling utama mengurusi jenazah adalah keluarganya. Ya, ini yang paling utama. Maka ya pentingnya kita, ya, sebelum keluarga kita meninggal, kita sudah tahu ilmunya. Ya, nggak repot, ya, nggak banyak syarat, nggak banyak doa, ya, nggak ada ritual, udah gampang sebenarnya ngurusin jenazah itu. Ya. Mau pakai cara yang sunnah atau cara yang penting basah juga boleh, ya, karena intinya itu memandikan jenazah basah dulu. Nah, itu nanti penambah-penambahnya semakin mendekati dengan sunnah yang Rasulullah SAW ajarkan, maka semakin mendapatkan ganjaran siapa si mayatnya. Ya, jadi jangan dikira semua itu masih mendapatkan pahala dari apa-apa yang kita uruskan ketika sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Nah, makanya kita berhati-hati supaya si mayat ini benar-benar mendapat manfaat, kita urus dengan sebaik-baiknya. Dan yang keempat ini apa? Segera. Ya segera diurus, ya persiapan pemakamannya, ya mungkin yang makan, ya segera mungkin minta tolong tetangga dan sebagainya menggali makamnya. Yaitu urusan yang di luar, nggak usah jalan gimana, ya segera membawanya keluar rumah untuk dimandikan. Anak Nabi radhiyallahu anhu, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asri'u bil janazah, kata Rasul, ya segerakanlah jenazah, ya segerakanlah pemakaman jenazah. Fa inna taku sholihan fa khairun tuqaddimuna alaihi, apabila itu orang soleh maka itu baik, karena dia akan segera menemui kenikmatan nikmatmu kubur. Fa'inna takunu khairul lah, ya. Fa'inna takunu khairul dari, maka itu lebih baik baginya. Fasarun pada unawan biqabikum, ya, apabila orang itu adalah orang yang buruk, ya, jika bukan orang buruk maka kamu sedih untuk menyegerakan apa yang melepas dari pundak-pundak kalian. Ya, jadi intinya baik itu orang yang buruk akhlaknya atau akidahnya ataupun dia orang yang soleh, maka segerakan pengurusannya. Ya, jadi siapa yang paling berhak, mungkin nanti di sini akan dibahas tentang mandi jenazah, tapi kita singgung terlebih dahulu siapa yang paling berhak untuk memandikan. Ya, ketika orang itu sudah
bersuami istri, maka pasangannya yang paling berhak memandikan. Ya bukan bareng-bareng, banyak orang, kadang-kadang kita itu ya banyak orang memandikan. Ya kalau istri yang meninggal, yang paling berhak memandikan siapa? Suaminya. Ya mungkin nanti kalau dibantu dengan anak-anak perempuannya atau saudari-saudarinya. Ya jadi kalau yang meninggal itu perempuan, laki-laki yang boleh memandikan cuma satu, suaminya. Anaknya pun nggak boleh. Kalau yang meninggal itu laki-laki, maka perempuan satu-satunya yang boleh meninggal, dia boleh memandikan siapa? Istrinya. Anaknya pun nggak boleh, kakaknya nggak boleh, ibunya tidak boleh. Ya, yang boleh yang cuma lawan jenis cuma suami istrinya. Yang lainnya nggak boleh, harus yang sejenis. Dan lebih utama adalah anaknya atau kerabatnya atau menantunya. Ya, karena Rasulullah SAW ketika Rasul meninggal, yang mengurusi jenazahnya itu Ali radhiyallahu anhu. Ali sendiri yang mengurusinya. Nah, dan sebenarnya ini nggak berat, memandikan jenazah sendirian itu tidak berat. Ya, karena mungkin cuma diangkat, nanti prakteknya diangkat, kemudian dipencet, disiram 3 kali, 3 kali dibutuh, kemudian disiram dan selesai. Baru mungkin angkatnya nanti minta bantuan orang lain lagi. Nah itu untuk menyegerakan prosesi mandi dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, setelah memandikan dan mengurus jenazah, ini sebelum menyolatkan ya, sebelum menyolatkan adalah ayyubadira ba'duhum liqada'in dainihi min malihi walau ana alaihi kullih. Hendaklah sebagian antara mereka, keluarganya, menyegerakan untuk melunasi hutang-hutangnya. Ya, min malihi, dari harta si mayit. Ya, dari harta si mayit, walau ata alaihi kullih. Ya, walaupun hartanya habis, nggak ada yang tersisa. Nah, jadi siapa di sini yang memiliki kewajiban berhutang? Mayit. Ahli waris masih enggak? Tidak. Ahli waris nggak punya kewajiban berhutang. Ya, ahli waris juga nggak punya hak untuk ngambil warisan kalau hutang si mayit ini belum lunas. Ya, berarti kan nggak kewajiban, bukan berarti nggak boleh. Ya. Boleh nggak ahli waris mau membayarkan? Boleh, tapi nggak punya kewajiban. Kalau rumah bapaknya tanya banyak atau ibunya tanya banyak, anaknya banyak, ya meninggalkan anak banyak, tanya banyak. Anak-anak ini semua kodam rumah juga miskin, maka anak-anak ini tidak memiliki kewajiban serupiah pun membayarkan hutangnya bapaknya. Maka ini harus hati-hati ya, berkaitan dengan hutang. Hutang itu boleh, tapi Rasulullah sangat hati-hati dengan yang namanya hutang. Boleh kita hutang, tapi dilihat ya, kalau dalam ilmu ekonomi hutang kita itu tidak boleh lebih dari 20% dari harta kekayaan kita. Ya, jangan kita punya harta 100 juta, ya tabungan kita 200 juta. Kerja ini repot, ini merepotkan ahli waris ini. Ya, ini pebisnis itu pasti ada hutangnya. Ya, ada hutangnya. Biasanya, kalau di sini mungkin banyak pebisnis mungkin ada hutangnya. Ya, maka apa? Jangan lebih dari 20% hutang itu kalau bisa. Kalau seandainya kita bangun sebagainya masih ada 80% harta kita. Ya, atau ya udah 50% aja lah. Tapi jangan sampai hutang kita lebih besar daripada harta yang kita miliki. Karena tadi nggak ada yang memiliki kewajiban membayar hutang kecuali dirinya sendiri. Entah hutang itu digunakan untuk menafkahi anak atau hutang itu untuk apa saja, siapa yang hutang dia yang bayar. Dan anak, ahli waris, istri, anaknya, atau kakaknya atau bapaknya yang memiliki kewajiban hutang. Dan hutang itu sangat berpengaruh kepada si mayit. Maka
dari Jabir sudah di sini, mata rojul, ada seorang laki-laki yang meninggal. Fakosalnahu, wakafanahu, wakafnahu, ya. Kemudian kami memandikan, kami mengafani, kami mengurusinya. Wawadoknahu ya Rasulullah SAW. Kemudian kami antarkan mayat itu ke sisinya Rasulullah SAW. Ayat itu tuan jaizat. Ya, kemudian Rasulullah mengizinkan indah maqam Jibril, ya, di tempat makamnya Jibril. Tsumma adzana Rasulullah SAW bis-shalah. Kemudian Rasul mengizinkan kita, kami para sahabat untuk mensolatinya. Faja'a ma'ana khutton. Ketika Rasul melangkahkan kakinya mendekati, kemudian Rasul, ya ini enggak semua orang ya, ini Rasul waktu itu merasakan hawa panas. Kemudian apa itu? Ala sohibun daina. Mungkin ini saudaramu memiliki hutang. Ya. Jadi apa kata Rasul? Mungkin ini saudara memiliki hutang. Badannya panas. Ya, badannya apa? Panas. Qalu sampai menam dinaron. Ya, 2 dinar. 2 dinar itu berapa dinar? Dinar itu mata uang perak apa mas? Mas, ya. Kalau mau lihat kan dinar gimana caranya gampangnya? Dinar, panas, berarti mas. Ya, jadi lebih gampang ya. Dinar, panas. Tapi bukan, ini bukan kaidah ya, cuma saya aja ini, bukan ada kaidah seperti ini. Nanti istilahnya ada ini enggak, ini cuma kalau saya ada di santri seperti itu. Apa bedanya biar gampang dinar. Kadang-kadang kan orang-orang bingung, dinar yang mana ya? Dinar, panas, berarti emas. Karena emas itu membuat panas, ya, di antara keluarga. Nah, 1 dinar itu 4,25 gram, ya, 4,25 gram. Kalau 1 gram sekarang berapa? 2.100.000. Berarti kalau 4,25 berapa? 9 juta ya? 9 juta itu 2 dinar, berarti kurang lebih 18 juta. Nah, 15 juta utangnya. Maka Rasul tidak jadi menolakkan, ya. Maka Fakola rojulun minayakol abu kodada. Rasul tidak jadi menolakkan. Kemudian ada seorang laki-laki di antara kami yang mengatakan, yaitu Abu Qatadah, ya Rasulullah, humalayya. Fa'ajal Rasulullah yaqul humalayya wa fi malika wal mayyitu minhuma bariun. Ya. Apa kata Abu Qatadah tadi? Ya Rasul, hutangnya dari tanggunganmu. Ya. Nah, jadi ini siapa yang mau hutang? Keluarganya, jadi boleh. Ya, keluarganya boleh, tapi tidak punya kewajiban. Ya Rasul, hutangnya sebagai tanggunganmu. Apa kata Rasul? Ya, hutangnya tanggunganmu dan dari hartamu dan dirinya nggak menanggung apapun. Nah, ya, pokoknya dia nggak tanggung. Dari harta saya sendiri, kata Abu Qatadah. Kemudian apa? Fasalla alaihi. Baru Rasulullah mau menyolatkan. Nah, sunnahnya hutang itu segera diumumkan sebelum menyolati. Kalau bisa itu sebelum masuk ke kuburan, hutangnya sudah lunas semuanya. Ya. Karena apa? Hutang ini benar-benar menghalangi seseorang dari nikmat kubur. Bahkan seandainya seseorang mati syahid pun akan terkatung-katung karena apa? Hutang. Ya. Makanya hutang ini ngeri sedap nih. Ya. Banyak ngerinya ketimbang sedapnya. Apalagi kalau sebagai pemimpin, ya, ketika dia memimpin hutangnya banyaknya dia yang nanggung. Ketika itu katanya saya kepada Ustaz Erwangi itu, siapakah yang menanggung hutang segitu banyak? Ya, misal Indonesia misalnya. Ya yang hutang, kalau karena hutang yang menanggung, masa berdua ke rakyat. Ya. Jadi kalau kita sebagai hutang ya yang hutang, makanya mengerikan sekali tentang masalah hutang. Ya. Sudah lagi ya. Kemudian kita tutup dengan kisah hutang ini. Maka ketika Rasulullah SAW itu setiap ketemu Abu Qatadah,
yang kamu perbuat dengan 2 dinar itu sudah kamu saudara belum? Udah ya Rasul, saya sudah ketemu sama orang yang hutang dan saya sudah saudara. Hatta kana itu dari kola qad qaditu ma ya Rasulullah qala al-an hina bardan alaihi jilduhu. Sekarang wahai Abu Qatadah, sekarang ini barulah kulitnya dingin. Setelah apa? Hutangnya lunas. Selama hutangnya belum lunas, kulitnya panas. Ya, kulitnya apa? Panas. Maka hati-hati dengan ini sudah ditutup, baik dengan kafan ataupun yang masih ditutup dengan kain tadi, maka bolehnya dibuka wajahnya kemudian dilihat. Nah, di dalam hal ini ada catatan penting, bahwasanya membuka, melihat dan mencium mayit itu hukumnya sama seperti melihat, membuka, memegang ketika belum jadi mayit. Jadi hukum mayit, si jasad mayit hukumnya itu sama seperti si jasad ketika masih hidup. Maksudnya apa? Ketika mayit itu perempuan, maka nggak boleh menyentuhnya, nggak boleh menciumnya, nggak boleh melihat auratnya kecuali yang mahram. Ya. Maka ini, dalam hal ini, apa yang dulu waktu hidup diharamkan untuk dilihat, maka hukumnya juga haram ketika sudah menjadi mayit. Maka si pekerja ini harus tahu yang meninggal siapa, laki-laki. Maka bapak-bapak itu boleh membukanya, kemudian mencium keningnya, ya. Dan ini termasuk sunnah, mencium kening si mayit, ya, termasuk sunnah. Ya, jadi selama apa? Tadi yang selama ketika masih hidupnya boleh, maka ketika meninggalnya pun boleh. Ketika masih matinya, ketika hidupnya nggak boleh, maka ketika setelah meninggal pun tidak boleh. Maka ini juga sama berkaitan dengan rambut. Ya, rambut mayit itu juga tidak boleh dilihat oleh yang bukan mahramnya, terutama yang perempuan. Pokoknya selama dulunya aurat terjaga, maka sampai meninggal pun itu adalah aurat yang terjaga. Ya, makanya tadi disebutkan di depan, ketika memandikan itu yang lawan jenis boleh memandikan siapa? Cuma suami atau istri. Ini nggak boleh. Ya, karena memandikan itu nanti akan melihat aurat-aurat yang vital. Ya, karena semuanya nanti akan tersentuh. Ya, semuanya akan tersentuh. Maka nggak boleh selain suami memegang alat vitalnya. Begitu selain istri memegang alat vitalnya nggak boleh. Ya. Maka seperti ketika seseorang meninggal perempuan, rambutnya juga nggak boleh dilihat. Pokoknya sama hukumnya, ya sama. Dan tadi selain bolehnya membuka, juga boleh menciumnya. Ya, sebagaimana dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Utsman bin Mad'un. Ya, ada seorang sahabat bernama Utsman bin Mad'un, wa huwa mayyitun, dan dia dalam kondisi sudah meninggal mayit. Maka selama maka Rasulullah SAW membuka penutup wajahnya, summa akabalahi, faqabbalahu, kemudian Nabi mendekat dan menciumnya, wa baka, dan menangis. Nah, jadi sunnahnya kita itu membuka wajahnya sahabat kita, membuka wajahnya mungkin teman kita, karib kerabat kita, kemudian kita mencium keningnya, ya, mencium keningnya. Waktu itu ketika saya meninggal, ibu saya meninggal itu saya nggak bagian mengkafani ya, jadi saya pulang itu udah udah apa istilahnya, tidak diikat semuanya. Saya datang itu jam 6 baru sampai rumah, saya buka, saya cium keningnya, ya. Boleh, karena ibu dan anak kan boleh saling melihat wajah. Nah, itu disunahkan, wabah. Dan yang kedua, para pengajian selain boleh membuka dan mencium juga boleh
menangis. Wa buka ya menangisi mayit. Itu sesuatu yang boleh. Berapa lamanya bolehnya menangisi mayit? Wali salah syata'iyya. Ya bolehnya orang itu bersedih selama tiga hari. Ya. Jadi kita boleh menangis 3 hari, kemudian nanti sore nangis lagi, besok nangis lagi, sampai 3 hari maksimal. Ya, sampai 3 hari maksimal. Bagaimana dari Abdillah? Ya, ketika Abdillah bin Ja'far, ketika Ja'far itu meninggal, ada Nabi SAW amlaha Ja'far salah satu ayat yang summa atahu. Nah, ketika Ja'far meninggal, Rasul mendatangi keluarga Ja'far. Faqala la tabku ala ahi ba'dal yaumi. Ya, setelah Ja'far meninggal 3 hari, kemudian Rasul mendatangi lagi keluarganya Ja'far. Ya, Ja'far ini sepupunya Nabi. Ya, Ja'far itu saudaranya Ali. Ya, Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib sepupuan. Nah, ketika Ja'far meninggal, ya menangis nggak masalah. Ya, bahkan ketika Rasul anaknya Ibrahim meninggal, Rasul pun menangis. Ya, ketika anaknya Ruqayyah meninggal, Rasul pun malah menangis. Jadi bolehkan menangis. Ya, apa kata Nabi? Ketika saudara Nabi Ja'far itu meninggal, kemudian setelah 3 hari, Rasul mendatanginya, la tabku alaihi ba'dal yaumi. Janganlah kalian, wahai keluarga Ja'far, menangisi saudaraku. Maksudnya Ja'far ba'dal yaumi, setelah hari ini nggak boleh. Ya, setelah hari ini nggak boleh. Nah, di sini ada tambahan penjelasan bahwasanya yang dimaksud nggak boleh di sini adalah yang menangis dalam kondisi kontinu terus menerus. Nah, mungkin kalau sudah setahun ingat masa-masa indahnya dulu, nangis lagi boleh. Kan nggak mungkin juga kan harus sampai setahun nangis terus. Ya kadang-kadang mungkin masih menangis masih boleh. Mungkin 1 bulan ingat lagi nangis masih boleh. Yang nggak boleh apa? Yang terus menerus. Yang terus menerus, maka maksimal itu berapa hari? 3 hari. 4 hari harus ditahan. Nah, 5 hari harus tahan. Nanti kalau boleh nangis lagi sesaat. Ya, kadang-kadang ahyanan. Ketika mengingat masa-masa, mungkin masa-masa indahnya suami sama istrinya, apa masa-masa indah dengan anaknya, ya mungkin dulu anakku, ya ada fotonya, kemudian menetaskan lagi, atau di dalam sepertiga malam kita mendoakan sambil menangis, itu boleh. Ya, tapi ini bukan menangis dalam rangka apa? Menangis ya apa? Dalam terus menerus dari 6 hari sampai 3 hari. Ya, jadi maksudnya la tabku ala ahi ba'dal yaumi adalah yang sifatnya terus menerus, ya sampai 3 hari. Nah ini dalil ini la tabku ala ahi ba'dal yaumi. Jangan kamu menangis ini, ya saudaraku setelah 3 hari ini. Ini juga dalil bahwasanya bolehnya kita takziah selama 3 hari. Ya, ketika takziah 3 hari boleh. Kamu datang, ya menghibur 3 hari, kemudian pulang lagi. Tapi perhatikan, jangan menentukan waktu. Ya, tentukan waktunya apa? Habis maghrib kita baru takziah. Ya, ini beda lagi hukumnya nanti. Ya, takziah itu nggak harus maghrib. Takziah juga nggak harus habis isya, boleh kapan saja. Takziah selama 3 hari, datang sini berganti pergi, dan nggak harus janjian. Atau nanti baru kan yuk kita takziah habis maghrib. Nah nanti ketemunya buat takziah yang yasinan gitu ya. Kalau ini nggak ada anjurannya. Ya. Terus gimana? Oke silakan. Aku takziah selama 3 hari boleh. Ya mungkin hari ini takziahnya pagi, besoknya sore, hari ketiganya mungkin malam, atau hari ketiganya pada asar, boleh. Kita menghibur. Ya, kita menghibur sambil bawa hadiah, sambil bawa apa? Makanan, atau sekarang mungkin uang, ya atau nggak bisa transfer juga nggak masalah. Yang penting dihibur sama ahlu baiknya, yang ini yang tinggal tadi, bukan malah kita repotin, ya malah kita merepotkan. Ikhwan bilang adalah wajib jamiah. Kemudian di sini tidak dibahas, tapi akan kita bahas dalam kitab ini. Pembahasan pertemuan yang pertama
pertama ini kita akan bahas tentang orang-orang yang meninggal, ya, yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Jadi ada beberapa ya tanda-tanda husnul khotimah. Ini kita lanjutkan besok tentang wajibnya, bukan besok ya, bulan depan misalnya. Contohnya cuma sebulan sekali yang siapa yang belum. Nah kita membahas sekalinya adalah tanda-tanda husnul khotimah. Yang pertama, tanda husnul khotimah yang pertama adalah seseorang yang bisa sebelum meninggalnya mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dan ini sebagai tanda yang sangat jelas ya, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Dan siapa di akhir kalimatnya yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia masuk surga. Maka ini pentingnya apa? Kita mentalkan tadi. Ya karena nggak semuanya mendapatkan rezeki ini, nggak semuanya mendapatkan kemudian itu mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian yang kedua adalah yaitu wafat pada hari Jumat. Ya. Perhatikan, wafat dari Jumat memang ada hadisnya, ya. Mamin muslim yang yaumul Jumat, au lailatul Jumat, illa waqa'allahu fitnatul qabri. Ya siapa seorang muslim yang meninggal mati pada hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah Ta'ala melindungi dari fitnah kubur. Ini ada berita, ada hadisnya, tapi ada malani, ada penghalang. Siapa mereka yang meninggal malam Jumat? Apakah semua husnul khotimah? Jawabannya tidak. Apakah orang yang meninggal di selain hari Jumat itu husnul khotimah? Sudah jawabnya tidak. Ya, jadi yang meninggal hari Jumat memang itu tanda-tanda husnul khotimah, tetapi bukan jaminan 100% kalau yang meninggal malam Jumat atau hari Jumat pasti husnul khotimah. Tidak, karena ada penghalangnya. Sebagaimana orang ketika disebut tadi maqala la ilaha illallah jannah, tetapi ketika dia mengucapkan la ilaha illallah masih berbuat syirik, apa namanya surga? Tidak, jawabannya sama. Ketika orang naik motor atau wah ini malam Jumat, saatnya saya gantung diri. Husnul khotimah enggak ini? Tentunya tidak. Ada penghalangnya, ada dosa di sana. Ya. Jadi mau bunuh diri, nyari hari yang baik untuk mati. Wah Jumat ini hari baik untuk mati. Ya. Kemudian malam Jumat bunuh diri, minum racun atau bunuh diri atau dan motor tabrakan. Ya. Wah Masya Allah ini meninggal malam Jumat harus khotimah. Tidak, karena dia apa? Bunuh diri. Maka untuk yang husnul khotimah malam Jumat itu harus digandengkan dengan amal apa yang dia kerjakan. Ya, amal apa yang dia kerjakan ketika itu. Ya, tidak serta-merta yang Jumat pasti husnul khotimah. Ya. Kemudian yang ketiga, wafat dalam keadaan beramal soleh. Nah ini umum, hari apa aja? Ya, yumafukulah bin alama atau alaihi. Allah Rasul mengatakan seorang hamba itu akan dibangkitkan sesuai apa yang dia meninggalnya. Maksudnya apa? Seseorang mungkin meninggalnya malam Sabtu, malam apa, tapi dalam kondisi sedang sujud. Pasti itu tanda-tanda husnul khotimah. Ya. Bahkan ketika ada ulama mengatakan, ya kenapa kamu begitu suka meninggal hari Jumat atau malam Jumat? Karena ada hadisnya. Tetapi yang menyampaikan itu matinya hari Senin. Siapa yang menyampaikan ini? Rasul. Ya. Maka pilih mana ini? Pilih mati hari Senin seperti Rasul atau Jumat? Ya. Maka ada ulama. Kenapa kita tanya? Kenapa kamu begitu cinta meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat?
Karena apa? Ada hadisnya. Tetapi kenyataannya apa? Yang menyampaikan hadis itu sendiri meninggalnya pada hari Senin. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya ya husnul khotimah bisa diraih selain malam Jumat dan hari Jumat. Nah, yang ketiga ini apa? Ketika beramal soleh. Ya. Kemudian yang keempat, ya, mati syahid yang keempat adalah keringat keluar dari dahinya. Nah, ya ini ya orang mukmin ketika meninggal ya kalau Nabi Sallallahu Alaihi mukmin di orangil jadi ya kematian orang beriman ditandai dengan keringat di dahinya, keringat ada bintik-bintik keringat banyak di dahinya. Maka ini tanda, ya tanda dirinya apa husnul khotimah. Ya, karena sebagian ulama membuat mencari apa sebabnya, yaitu ketika ya jadi orang beriman ketika meninggal pun merasakan sakit. Ya. Orang beriman pun ketika meninggal merasakan sakit. Dan ini adalah bentuk dari kasih sayang Allah Ta'ala. Semakin dia sakit maka semakin berguguran dosanya. Nah, karena menahan begitu sakitnya maka dia sampai mengerutkan kening, sehingga keningnya apa? Mengeluarkan keringat. Ya. Nah, maka orang beriman, ya orang beriman maupun mukmin kata Rasul, orang beriman yang meninggal kemudian dahinya berkeringat itu adalah tanda dari husnul khotimah. Kemudian yang terakhir, masih banyak tapi kita sampaikan 5 aja. Ya, yang terakhir adalah meninggal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diantaranya sebagaimana Rasul maka asyhadu khamsah. Ya, syahid itu ada 5. Ya, syahid itu ada 5. Yang pertama yaitu syahid karena taun, ya matmun karena penyakit taun, penyakit yang menular. Ya, sebagian ulama kontemporer ya COVID-19 itu adalah taun. Ya, COVID-19 itu termasuk apa kok? Taun. Ya, jadi taun itu apa? Bukan penyakit kulit itu, tapi penyakit yang wabah, kondisi yang banyak terkena kemudian mudah menular, itu namanya taun. Nah, orang yang kena penyakit taun, orang yang meninggal kena taun, dia termasuk syahid. Kemudian kemudian orang yang sakit perut, ya perutnya sakit, mungkin usus buntu, busuk lapar, atau apa lagi? Ya, diare. Ya, kalau dia sampai meninggal, ya dia mati syahid. Kemudian apa lagi? Ya, wal korik, orang yang tenggelam di lautan, di sungai, banjir. Kemudian wasoibul ahdi, kemudian yang tertimpa bangunan. Ya, kemudian wasaidu fi sabilillah, dan syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, contoh-contoh di jalan Allah Ta'ala adalah menuntut ilmu. Ya. Jadi orang yang menuntut ilmu dari dia berangkat sampai dia pulang itu fisabilillah. Ya, meskipun nggak usah berharap nanti kita habis pulang katakan ini saya nggak usah juga ya. Ya. Nanti kita malah seperti itu. Ya, maka itu artinya yang diharapkan kita semuanya berharap meninggal dari keadaan husnul khotimah. Tentunya dengan kita istiqomah ya, dengan melakukan sebab-sebab supaya kita bisa mendapatkan husnul khotimah. Kemudian kadang-kadang juga sebagian orang itu salah mendoakan. Ya, sudah meninggal, sudah tahu meninggalnya bukan perkara yang bagus, semoga meninggal husnul khotimah. Sering urusan orang seperti itu ya. Dan tahu jelas matinya habis maling didudukin, semoga husnul khotimah. Tidak bukan husnul khotimah, itu husnul khotimah. Doanya bukan husnul khotimah. Ya, semoga apa? Semoga dosanya diampuni, dosanya diampuni. Nah, itu betul. Ya, kalau sudah meninggal dan jelas penyebab meninggalnya bukan perkara yang baik, ya doanya jangan semoga husnul khotimah, tapi semoga dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ditutup, mungkin ada pertanyaan, jika bisa menjawab dan terjawab, kalau tidak bisa
bertanya untuk kaidah yang kedua, apabila telah memutuskan apa terakhir dan mendoakan atau berkata-kata yang baik untuk diri sendiri atau mayat ini ketika ditakziah saya. Yang hadisnya ini apakah juga terkait dengan perkataan orang yang kadang ada aja omongan itu jadi doa, termasuk sekali ini hadisnya ini? Iya, termasuk itu. Makanya si takziah ini harus menjaga ucapannya tadi. Ini hanya ketika terjadi untuk takziah saja. Iya. Oh, di luar takziah tidak? Di luar takziah mungkin obrolan biasa seperti itu. Iya. Ya, secara obrolan biasa memang ini termasuk juga, cuman ini hadisnya tidak sampai ke sana. Secara umum memang semuanya ya, tapi secara khusus ini untuk yang takziah. Pada intinya semua secara umum kita harus menjaga ungkapan kita. Lebih lagi adalah orang tua ketika ungkapan untuk para anaknya seperti itu. Kita harus menjaga. Ketika meletakkan mayat itu apakah ada sunnah tertentu berarti bahwa menghadap ke arah sini atau sini enggak? Meletakkan mayat di ya, untuk di lantai, maka dia meletakkannya sunnahnya adalah kepalanya ya. Kepala itu kalau Rasul kan, jadi kalau Rasul kepalanya itu, kalau kita ya kita aja, karena zaman Rasul kan Rasulullah SAW itu kiblatnya selatan ya. Kalau dari Madinah ke Mekah itu kiblatnya selatan. Maka ketika itu selatan itu mana musim? Sana ya, yang selatan. Maka Rasul itu di hadapan ke barat ya. Kepalanya di sebelah nah, maka kalau di Indonesia itu di mana kepalanya? Kepalanya itu di sebelah utara ya? Ya, tempat salam pertama. Ya, tempat salam pertama. Ya, jadi ya. Jadi untuk meletakkan mayatnya kepalanya di sebelah salam ketika dia salam pertama. Kalau pemandikan juga sama. Pemandikan juga sama. Tapi ini tidak ada apa ya, keharusan yang boleh salah juga boleh. Kalau enggak kita bacakan yang sudah demikian ya. Perhatikan ini ada pertanyaan dari rumahan. Anak ini bertanya apakah yang dilakukan istri sepeninggal suami agar bisa menghadirkan pahala untuk rahimahullah. Apakah tidak boleh sering ziarah kubur, dan apakah apabila kita mendoakan almarhum untuk mendapatkan ampunan seketika kita bisa langsung dirasakan doa kita oleh almarhum, dalam artian diringankan siksa kuburnya mungkin dialami oleh almarhum. Yang pertama, bagaimana kita harus menyelamatkan ya, baik suami, istri, anak, orang tua ya, atau saudara kita ketika sudah meninggal kita. Yang pertama adalah kita mendoakan. Itu yang paling pertama. Ya, mendoakan sesering mungkin. Ya, jadi doa-doa ini kita harapkan doa kita sampai ya. Kalau nggak bisa dengan bahasa Arab ya, Al-Fil Zauzi, Al-Zauziyati, nggak bisa berbahasa untuk Indonesia. Kemudian apakah tidak boleh sering ziarah? Tidak boleh ya, tidak boleh. Bahkan seorang wanita itu secara hadisnya itu nggak boleh ziarah ya, tidak boleh menziarahi kubur wanita ya. Yang disunahkan untuk ziarah kubur itu adalah laki-laki. Nah, wanita itu nggak boleh, jarang pun nggak boleh, apalagi sering ya. Maka cukup didoakan dari rumah, tidak perlu kita menziarahi kubur. Karena apa? Hikmahnya, seorang wanita itu lemah jiwanya ya, seorang wanita itu lemah jiwanya ketika dia terlalu sering atau dia menziarahi kubur, baik itu bapaknya, anaknya atau suaminya, maka jiwanya mudah goyah, tidak kokoh. Kalau mungkin dia nanti akan
ditakutkan melakukan perkara-perkara yang dilarang. Contohnya syirik kecil, seolah-olah apa? Dia kehilangan semuanya, ya, akan mengesampingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi untuk ini, untuk ziarah tidak diperbolehkan. Dan bagaimana biar bisa langsung dirasakan oleh almarhum? Ya, cukup didoakan. Lebih-lebih kita bisa menjadikan infak jariah atas nama mayit. Nah, itu boleh. Yang misal kita infak untuk masjid ini atau lagi ada pembangunan masjid di mana, saya infak sekian rupiah atas nama suami saya atau atas nama bapak saya atau atas nama istri saya. Maka ini akan dirasakan oleh si mayit. Nah, demikian kalau ada soal. Apakah boleh ahli waris menggantikan kuasa almarhum? Dan bila boleh, bagaimana dengan jumlah yang tidak diketahui jumlahnya? Untuk mengganti kuasa si mayit, maka hukumnya boleh. Permasalahannya di sini tidak tahu jumlahnya. Nah, tidak diketahui jumlah dari berapa, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak membebani seorang itu di luar kemampuannya. Ya, kalau memang, ya maka ini di dalam mengganti puasa itu ada perincian dari ulama. Jika dia adalah orang yang memang banyak tidak melakukan puasa, maka tidak perlu diganti puasanya. Ya, jadi rata-rata lebih banyak ada puasanya ketimbang puasanya, maka tidak perlu diganti puasanya. Misal 1 bulan tahun ini puasa cuma 2 kali, besok bulan besok tahun besok puasa cuma 2 kali, depan sama belakang. Nah, ketika dia meninggal, maka siapapun nggak perlu menggantinya. Nah, terus siapa yang harus diganti? Mereka yang puasa karena udzur, yang mungkin dia karena safar, karena dia sakit. Nah, ini kan bisa dikoreksi nanti berapa puasa yang ditinggalkan, dan ahli warisnya dibolehkan untuk menggantikan. Tetapi kalau nggak tahu jumlahnya sama sekali, Allah Ta'ala tidak membebani hamba di luar kemampuannya. Silakan untuk memperbanyak puasa Daud atau puasa Kamis dengan niat mengganti puasa almarhum sampai mungkin ya, setahun atau berapa, ya tidak masalah seperti itu. Allah bisa. Ada yang lain? Saya kan terkait dengan menyelarkan jenazah sebelum hari lunas, itu orang memang harus lunas atau mungkin bisa ditunda? Bisa ditunda, sebagaimana dari Rasul, ya. Abu Qatadah tadi, ya, Rasul menyolatkan itu ketika Abu Qatadah itu mengatakan saya yang menanggung hutangnya, dan Abu Qatadah tidak langsung membayar pada saat itu. Dan baru beberapa hari berjumpa lagi, baru Rasulullah SAW tanya ke Abu Qatadah, apa yang kamu lakukan terhadap hutangnya? Ya, menunjukkan apa? Ini tidak langsung dibayar sehari. Kalau seandainya mampu dibayar itu lebih baik. Tapi bukan keharusan, ya, sebelum dikuburkan harus semuanya, tentunya ini memberatkan. Ya, demikian. Allah pernah sholat. Ya, berarti kan untuk jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an semuanya, untuk seorang muslim yang dia tidak pernah sholat sama sekali, maka harus diperinci, ya, diperinci. Dia kalau nggak sholat sama sekalinya itu menganggap sholat tidak wajib, maka dia telah kafir. Ijma ulama sepakat, orang yang meninggalkan sholat dengan anggapan sholat itu nggak wajib, maka dia telah kafir. Maka tidak boleh disolatkan jenazahnya meskipun dirinya dianggap muslim. Yang kedua, apabila sholatnya, ya, dia meninggalkan sholat karena malas, ya, karena malas, tapi masih menganggap sholat itu
wajib bagi kaum muslimin dan bagi dirinya juga. Dia tidak sholat karena malas, maka orang ini adalah fajir. Orang ini fajir, fasik yang masih memiliki hak untuk disolatkan. Tetapi ada tambahan juga bagi tokoh atau ustaz atau kiai, baik jangan menyolatkan orang yang seperti ini. Ini tandanya sebagai apa? Takdir, takdir, peringatan bahwasanya seorang tokoh jangan sembarangan menyolatkan siapa? Mayit. Harus tahu ini kondisinya seperti apa. Tapi kaum muslimin secara umum boleh menyolatkan tadi orang yang meninggalkan sholat karena dia malas seperti itu. Bisa demikian ya. Jadi untuk tokoh diusahakan jangan. Kenapa? Jadi nanti akan jadi pukulan. Itu tokohnya tidak menyolatkan. Kenapa? Ya karena dunia dia tidak mau sholat. Nah ini menjadi peringatan supaya apa? Orang-orang yang hidup bisa mengambil apa? Pelajaran seperti itu. Ya orang-orang kalau kasusnya si mayat ini gila, orang gila, bagaimana? Gila. Untuk orang gila maka dia harus diketahui sebelum gila. Karena sebelum gila harus tahu dulunya dia apa agamanya. Ya, kalau sebelum gila ketika masih waras dia bukan orang muslim maka tidak boleh disolatkan. Kalau sebelum gilanya dulu dia adalah orang muslim, apalagi yang muslim taat, maka harus ditunaikan hak-haknya, ya dikafani, dimandikan, disolatkan, dikuburkan. Ya, karena gila itu kan berkaitan dengan dulunya sebelum gila. Akan diangkat kurban dari 3 orang, katanya bagi gila. Kan sebelum gila tidak diangkat kurbannya, masih dicatat. Kalau dalam dalam takin sama harus terdengar orang yang takin si mayatnya, si calon mayatnya. ya. Allah alam Pak, ini untuk takin ini karena sesuatu yang kritis ya. Tapi untuk meyakinkan kita si calon mayat ini mengucapkan la ilaha illallah, maka yang menalkin itu harus benar-benar dengar ya. Karena takutnya nggak jelas apa yang diungkapkan dan kita yakin ini kayaknya udah la ilaha illallah tapi rupanya belum. Maka untuk yang menalkin ini harus benar-benar dengar apa yang diucapkan tadi. Makanya tadi disebutkan juga harus apa? Kondusif ya. Ketika dalam kondisi sakarat itu keluarga itu harus kondusif, jangan ada yang menangis dan sebagainya. Itu berlaku juga dengan orang yang tidak bisa ngomong. Yang bisa maksudnya visual ngomong. Kalau alam kan, ya tadi kita kembali lagi ke kaum kasar bilang, kalau taala dan ini, mungkin demikian demikian bahasan kita. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah.